Sahabat paru, jumpa kembali dengan saya, Dr. Andika Chandra Putra, PhD Spesialis Paru Konsultan, Pulmonologis atau ahli kesehatan paru. Pada episode 3 Lang Tulang Podcast kali ini, kita akan lebih banyak berbicara tentang pengobatan kanker paru dan segala permasalahannya, termasuk masalah pembiayaan untuk pengobatan kanker paru, dan yang terpenting, bagaimana prosedur screening dan deteksi dini pasien-pasien yang terduga kanker paru. Pada episode 3 Lang Tulang Podcast kali ini, kita kedatangan seorang penyintas kanker paru, Pak Williams, dan beliau tentu akan banyak sekali pengalaman bagaimana proses saat menjalani diagnosis kanker paru dan sampai saat ini masih mendapatkan pengobatan untuk kanker paru. Selamat datang Pak William di Lang Tulang Podcast. Terima kasih Dr. Andika. Perkenalkan sedikit, nama saya William Lao. Saya sejak 2018 didiagnosa bahwa saya terdeteksi kanker paru. Jadi itu tahun yang berat buat saya. Sampai saat ini sudah hampir 5 tahun ya, kurang lebih berjalan. Baik, terima kasih Pak William. Tentu nanti akan banyak sekali diskusi yang kita lakukan sehingga akan memberikan manfaat bagi teman-teman, Bapak Ibu yang ada di luar sana. Jadi tahun 2018 awal itu Dokter Andika, saya kan batuk-batuk itu kurang lebih Januari lah. Batuk-batuk kecil aja. Jadi batuk-batuk, saya pikir biasa kan batuk kayak gini, minum obat sedikit, hilang berapa hari, batuk lagi. Dan itu berulang terus sampai 3 bulan berjalan seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri, udahlah periksa aja lah. Saya periksa, ronsen, wah katanya ini kayaknya bisa-bisa gejalanya ada 2 katanya. Lihat dari gambar, kalau nggak TBC ini bisa CA. Lanjut ke CT scan. CT scan terlihat lebih jelas, menurut dia cenderung ini menjadi CA, cancer. Barulah saya pemeriksaan berikut dan akhirnya terdiagnosis bahwa saya setelah melakukan CT scan, PET scan, biopsi, dapatlah hasil stadium 4 karena ada di paru sebelah kanan saya dan juga kedapatan ada di iga. Kira-kira gitu dokter. Tapi pertanyaan gini, kok bisa ya hanya dalam waktu singkat dan tidak ada gejala yang berat langsung ke stadium 4? Sebenarnya ada tahapan-tahapannya atau paru itu seperti apa tuh dok? Ya, Pak William, jadi memang salah satu gejala awal dari kanker paru ini adalah batuk yang kronik, ya, batuk yang lebih dari 2 minggu tadi. Seringkali banyak dari masyarakat kita nggak waspada terhadap keluhan tadi, ya, banyak menyampaikan seperti Bapak William sampaikan, ini batuk-batuk biasa atau hanya batuk-batuk pilek, ya. Tapi kalau misalnya batuk lebih dari 2 minggu, harusnya segera dilakukan pemeriksaan. Baru tahu itu. Sehingga kita bisa lebih memastikan, ya. Memang kalau kita bicara stadium atau stage kanker paru, ada 4 stage, Pak. Ya, tentu semakin awal stage-nya, artinya ukuran tumornya semakin kecil, ya, atau penetrasinya ke tempat lain itu masih sangat terbatas. Jadi kita dalam menentukan stage tadi, kita berdasarkan 3 item, ya, TNM. TNM itu artinya T tumor, jadi seberapa besar ukuran tumor, apakah ukuran lebih dari 5 cm, apakah lebih dari 7 cm, atau kurang dari 3 cm, untuk menentukan apakah nanti T1, T2, T3, T4. Kemudian N itu artinya nodal, artinya apakah ada keterlibatan kelenjar getah bening. Ya, memang dalam tubuh kita, terutama di rongga mediastinum kita ini, rongga dada, banyak sekali kelenjar getah bening. Ya, kalau kita temukan ada pembesaran kelenjar getah bening pada lokasi tertentu, kita bisa menentukan apakah N1, N2, N3, ya, dan baru terakhir M itu artinya metastasis, apakah ada penyebaran sel kanker ke organ lain yang jauh, ya, bisa ke liver, bisa ke otak, bisa ke tulang seperti yang Pak William alami, ya. Jadi dari kriteria T,
N, M tadi, kita menentukan stage-nya tadi. Memang seringkali 60% sampai 80% pasien-pasien tadi ditemukan pada stadium lanjut, ya. Karena perlu diketahui di paru kita ini tidak ada keluhan yang berat, ya, yang dirasakan, ya, kecuali kalau misalnya ditemukan cairan yang banyak sehingga pasien mengeluhkan sesak nafas, ya. Atau misalnya ada penekanan ke pembuluh darah besar sehingga menyebabkan muka pasien bengkak dan sebagainya. Nah, jadi itu salah satu penyebab kenapa kanker paru ini seringkali ditemukan pada stadium yang lanjut yang banyak, ya, karena keluhannya sangat minimal, dan penyebaran juga lumayan cepat. Jadi keluhan minimal, tahu-tahu udah stadium 4. Ya seperti saya gitu, Dok. Berarti kalau TNM itu kan tumornya ada dong, berarti T-nya saya ada ukurannya. Betul. Baru N itu kelenjar getah bening ya. Kalau dia ada di situ juga itu ada ukurannya. Iya. Kalau yang M itu berarti dia metastasi atau ada penyebaran ke organ lain atau. Nah, berarti saya keisi semua dong. Kalau stadium 4. Betul. Jadi kemungkinan bisa saja kalau misalnya ukuran tumornya besar, ya, lebih dari 7 cm, kita sebut dengan T4, ya. Tapi bisa juga ukuran tumornya kecil, tapi sudah ada penyebaran, Pak. Ya. Salah satu tadi yang Pak William sampaikan, ada penyebaran ke iga, ke tulang iga. Ya, artinya sudah ada metastasisnya, ya. Nah, itu yang menyebabkan Pak William terdiagnosis sebagai kanker paru stadium 4. Stadium 4. Dan ada lagi satu istilah waktu itu saya terima, ada saya itu jenisnya itu non-small. Apa tuh maksudnya kira-kira, atau jenis-jenis tertentu seperti itu ada nggak, Dok? Iya, betul, Pak. Jadi secara garis besar ada 2 kelompok besar jenis kanker paru. Ya, kita sebut namanya kanker paru bukan sekecil atau non-small cell lung cancer, ya. Dan juga yang kedua adalah small cell lung cancer atau kanker paru sekecil. Jadi itu dibedakan sesuai dengan jenis, kemudian juga disesuaikan dengan bentuk sel dari kankernya. Memang jenis yang terbanyak saat ini adalah non-small cell lung cancer atau kanker paru bukan sekecil tadi. Karena kanker paru bukan sekecil ini dibedakan lagi atas 3 subtipe, Pak. Wah, ternyata panjang juga. Betul. Jadi ini menjadi salah satu poin penting bagi seorang dokter paru dalam menentukan jenis sel. Ya, apakah jenis adenokarsinoma, ataukah jenis kanker large cell karsinoma, atau jenis squamous cell karsinoma. Nah, jadi setelah itu ditentukan, stage-nya dipastikan, kemudian dilihat performance pasien, kemudian dilihat juga apakah ada kelainan molekular, baru setelah itu ditentukan pengobatan untuk kanker paru. Berarti penting banget harus kita ikutin prosedurnya dari awal sampai akhir, mengetahui bukan saja TNM tapi juga jenisnya, ya. Betul. Jenisnya non-small atau small. Ya. Itu pun ada turunannya. Betul. Nah, setelah itu baru dokter bisa menentukan obatnya. Betul. Terima kasih, Dok. Berarti saya sudah menjalankan itu semua. Ya. Oke, jadi setelah dengar penjelasannya Dr. Andika, ya itu yang saya alami. Jadi proses pemeriksaan itu mulai dari TNM, jenisnya. Waktu itu saya ketemu adalah saya non-small, dan setelah melakukan pemeriksaan keseluruhan, saya diberikan obat itu ternyata kemo oral, terapi target. Nah, apakah kan jenisnya non-small? Apakah ada tipe-tipe obat lain atau cara pengobatan lain yang diberikan kepada penderita kanker yang jenisnya sama ataupun berbeda dengan saya? Ya, baik Pak William. Jadi itulah tadi saya sampaikan, penting bagi seorang dokter terutama, dan ini juga informasi bagi Bapak Ibu yang terdiagnosis kanker paru untuk mengetahui jenis sel. Ya. Tadi ada kanker paru bukan sekecil atau non-small cell, ada small cell lung cancer. Yeah. Kedua, harus ketahui stage pasien atau stadium pasien. Ya. Ketiga, si dokter harus mengetahui performance atau kondisi umum pasien. Yang keempat, mengetahui ada nama kelainan molekular atau kelainan gen dalam
tubuh pasiennya, sehingga pada akhirnya dokter dapat menentukan terapi apa yang terbaik bagi pasiennya berdasarkan 4 informasi tadi. Ya, sebagai informasi, memang pengobatan kanker paru saat ini ada 5. Ya, pertama pembedahan, kedua kemoterapi, ketiga radioterapi, keempat terapi target atau kemoterapi oral yang Pak William sampaikan tadi, dan kelima adalah imunoterapi. Tentu masing-masing pengobatan tadi kita sesuaikan dengan kondisinya. Ya, kalau misalnya kita temukan pada stadium awal yang masih memungkinkan untuk dilakukan operasi, maka akan dilakukan tindakan pembedahan. Ya. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan, tentu pilihan lainnya kita berikan kemoterapi, atau kita berikan radioterapi, atau terapi target, bahkan juga imunoterapi. Sekali lagi juga disesuaikan dengan kelainan gen atau molekular yang ada pada pasien. Mungkin waktu itu Pak William ditemukan ada namanya mutasi EGFR. Ya, betul. Karena ada mutasi EGFR yang sensitif ditemukan, bisa exon 19 atau exon 21 L858R, maka lebih bagus kita berikan kemoterapi oral. Tapi pada beberapa orang ada yang mutasi EGFR-nya negatif, sehingga pada pilihannya kita berikan kemoterapi atau bisa juga kita kombinasikan dengan imunoterapi. Berarti walaupun dalam jenis kanker yang sama kayak saya, non small, kan ada turunannya tuh dok. Ya. Kayak saya EGFR-nya positif, ditemukan seperti itu, pengobatan saya adalah targeted terapi. Tapi ada juga dalam bentuk lain. Nah, itu pengaruh nggak mengenai biayanya apa segala pemeriksaannya, pengaruh nggak terhadap jenisnya itu, jenis kanker paru? Iya Pak. Jadi memang perlu diketahui, terutama pertama tentang terapi target. Ya, terapi target memang sampai saat ini cukup banyak mutasi yang kita temukan Pak. Jadi bukan hanya mutasi EGFR saja, tapi juga kita temukan namanya ALK. Ya, ada namanya ROS1. Walaupun secara prevalence yang terbanyak adalah mutasi EGFR. Ya. Dan betul seperti yang Pak William sampaikan, masing-masing pengobatan yang kita berikan berbeda pembiayaannya. Nah, itu dia tuh. Jadi berbeda pembiayaannya, tentu pada beberapa kondisi akan sangat memberatkan pasien. Betul. Ya. Sebagai contoh, misalnya waktu Pak William mendapatkan kemoterapi oral, bagaimana Pak? Waduh, jadi prosesnya udah panjang. Saya melakukan pemeriksaan itu kan biaya sendiri dan cukup mahal untuk melakukan proses sampai menentukan jenis TNM, EGFR-nya, itu cukup mahal. Setelah ditemukan, baru diberikan yang namanya obat terapi target itu. Nilainya Pak, kaget saya Pak, karena itu dalam waktu 1 bulan puluhan juta saya harus keluar. Dan itu sangat berat buat saya. Saya bisa melakukan itu ya banyak dukungan lah dalam arti, tapi kalau sendiri memang buat saya itu biaya yang cukup besar. Dan pertanyaannya, sanggupkah saya? Karena setelah dapat informasi, saya tanya sama dokter, dokter ini saya harus minum berapa lama seterusnya gitu. Jadi baru dengar pertama kali aja udah berat buat saya biayanya gitu. Kira-kira itu dok. Nah, alternatif lain, apakah jenis itu hanya obatnya itu atau gimana tuh dok? Iya, jadi ini informasi tentang pembiayaan pengobatan ini tentu berbeda-beda Pak. Ya, pengobatan, kita mendapatkan pengobatan di beberapa fasilitas kesehatan berbeda biayanya. Tapi hal yang penting diketahui oleh banyak pasien bahwa hampir semua ya pengobatan kanker paru itu sudah mulai di cover oleh BPJS. Nah, ya. betul. Sebagai contoh yang mungkin saat itu Pak William belum mendapatkan informasi, pengobatan kemoterapi oral tadi sebenarnya udah di cover oleh BPJS. Bayar dulu Pak saya, kan saya nggak tahu ada di cover BPJS. Ya, artinya itulah informasi-informasi ini harus kita sampaikan ke pasien dan ke banyak masyarakat, dan tentu kerjasama antara dokter dan
pasien itu menjadi hal yang sangat penting, karena di samping tentu bicara pengobatan yang terbaik ada panduan-panduannya, tapi harusnya seorang dokter yang baik akan memberikan alternatif pengobatan disesuaikan dengan kondisi pasien dan juga preference dari pasiennya. Jadi tergantung juga kondisi ekonomi ya. Betul. Kebetulan waktu itu saya tuh terima kasih banyak loh untuk BPJS ya, terus terang ya, karena setelah 2 bulan aja saya sudah keberatan. Saya bilang ya udahlah, kalau nggak sanggup ya nggak usah beli obat, kan itu aja pilihannya begitu. Tapi kalau nggak berobat, bagaimana dengan kesehatan saya, gimana keluarga saya, kan begitu. Nah, akhirnya setelah dicek ternyata obat targeted terapi saya tercover oleh BPJS. Terima kasih banyak untuk pemerintah Indonesia. Melalui BPJS sampai saat ini banyak hal yang dalam pemeriksaan, pengobatan penderita kanker paru itu di cover BPJS. Ya Pak, jadi memang tadi hampir 80% sampai 90% pengobatan kanker paru ini sudah di cover oleh BPJS, mulai dari pembedahan, ya, kemudian juga radioterapi, kemoterapi, termasuk terapi target. Dan terapi target saat ini bukan hanya yang untuk anti EGFR saja, tapi juga sudah mulai di cover anti ALK. Ya, kita harapkan kedepannya banyak lagi pengobatan kanker paru yang di cover oleh BPJS, sehingga akan meringankan pembiayaan bagi banyak pasien kanker paru tentunya. Dan tentu kita berharap dengan informasi-informasi ini yang kita sampaikan, pasien dan masyarakat mengetahui tentang pengobatan kanker paru. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti dalam berikhtiar dalam mengobati kanker paru. Betul. Jadi gini dok, 2 bulan pertama itu kan saya biaya sendiri. Nggak tahu dong, jadi saya cari tahu sendiri. Waktu itu saya udah menyerah mau untuk beli obat. Saya pikir ya udahlah, nggak sanggup beli obat. Tapi terpikir oleh saya ada BPJS. Gimana ya caranya? Bisa nggak cek di BPJS, ternyata obat ini tercover. Waduh, terima kasih banyak. Tapi kalau informasi itu saya cari sendiri dok. Jadi bukan saya cari sendiri bahwa gimana dengan obat ini, karena udah menyerah kan, beli dulu sendiri. Akhirnya ternyata ketemu sudah tercover. Tapi sementara saya berjalan dalam pengobatan juga, ada waktu itu rekan saya yang dia kanker paru juga, jenisnya berbeda, tidak di cover BPJS. Keberatan banget tuh dok, gitu kan. Akhirnya ya kita duduk sama-sama, ya buat saya agak bingung juga ya. Saya berterima kasih di cover BPJS, tapi lihat rekan saya yang sama-sama penderita kanker tidak di cover. Nah itu yang saya juga berusaha untuk rekan-rekan, ya kita berjuang bersamalah untuk supaya semua bisa tercover oleh BPJS. Ya, jadi tentu dari banyak komunitas kanker paru yang kita temukan, ya, suara-suara dari komunitas kanker paru, ya, penyintas kanker paru, dan tentu di endorse ya oleh banyak komunitas dokter, ya. Kita harapkan pemerintah bisa mendengarkan pengalaman, ya, sehingga bisa memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia, ya. Dan juga yang terpenting adalah pasien-pasien kanker paru banyak mendapatkan pelayanan, mendapatkan pengobatan untuk kanker parunya yang sekali lagi di cover oleh pemerintah dan BPJS. Ya betul-betul, karena terima kasih juga selain dari dokter paru, Perkumpulan Dokter Paru ya, PDPI yang selalu juga memberikan informasi, juga dari pemerintah BPJS juga ada kelompok-kelompok organisasi seperti saya tergabung di CISC. Jadi saya itu mendapat banyak informasi juga dari organisasi CISC, dan bekerja samalah kita semua untuk supaya penderita kanker paru ini diperhatikan, dan kita bersuaralah kepada pemerintah. Jadi itu bukan dukungan oleh satu kelompok, tapi dari semua
pihak yang terlibat di dalamnya. Terima kasih banyak, termasuk dokter paru, Dokter Andika. Terima kasih banyak, Dok. Sampai hari ini bisa di-cover pengobatan. Banyak pengobatan kanker paru tercover oleh BPJS. Bagaimana sekarang Pak tentang pengobatan Pak Willem? Jadi 2018 itu kan saya targeted terapi menggunakan lini kedua ya. Setelah berjalan sampai dengan 2022, berarti 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun, ternyata resist tuh, Dok. Yang saya rasakan ada benjolan muncul, terus tulang iga saya sakit. Dan waktu itu tetap digunakan lini kedua tapi ditambah kemo. Jadi saya melakukan kemoterapi 4 kali plus targeted terapi. Tapi ternyata selesai, benjolannya berkurang, tapi iganya tetap sakit. Akhirnya dilakukan lagi pemeriksaan melalui darah, NGS itu ya. Dan ternyata di situ diinformasikan saya harus menggunakan lini ketiga, lini yang berikutnya. Dan itu mahalnya. Bukan mahal, lumayan mahal banget buat saya gitu kan. Tapi ya pilihannya kita melakukan pengobatan atau tidak gitu kan. Dan ya saya dengan segala macam usaha, dengan bantuan rekan-rekan, ada komunitas yang bantu. Artinya tidak mampu sendiri tapi saya dibantu juga untuk bisa pengobatan. Karena ini dilakukan setiap bulan puluhan juta setiap bulan, Dok. Puluhan juta ya Pak, kira-kira puluhan juta. Itu kalau lebih mahal dari iPhone terbaru lah, yang seri 13 yang Pro itu lebih mahal obat saya tuh. Dan itu lakukan setiap bulan. Jadi hitung-hitung saya beli iPhone terus tuh setiap bulan. Kalau kira-kira seperti itu. Jadi kalau ditanya kesanggupannya, ya selama masih ada jalan, saya percaya juga Tuhan mengatur segalanya melalui dokter, melalui komunitas, dan saya bisa melakukannya. Tapi mahal banget, Dok. Nah, nggak ada apa alternatif atau gimana tuh ya bisa mengatasi itu, atau memang harus seperti itu? Iya, jadi memang alternatif tentu harus ada, kita adakan alternatif ya, karena nggak semua pasien yang bisa menyediakan obat seperti yang Pak Willem dapatkan ya. Tapi harusnya tadi saya sampaikan perlu adanya kolaborasi antara dokter dengan pasien sehingga bisa diketahui titik temunya alternatif pengobatan yang bisa kita lakukan ya. Tapi dari pengalaman Pak Willem, apakah selama ini pembiayaannya ada yang membantu baik dari cover BPJS atau bagaimana? Kalau pemeriksaan dokter BPJS cover, tapi untuk obat itu sendiri targeted terapi tidak. Nah, saya hanya mandiri ya, dalam tanda kutip mandiri itu dibiayai sendiri, tapi juga dibantu. Itulah pentingnya komunitas, saya pikir komunitas keluarga membantu saya. Kalau nggak dibantu ya nggak sanggup lah, gitu, Dok. Nah, maksud saya juga pertanyaan ini gini. One day, satu saat saya tidak sanggup lagi. Karena kan saya harus pakai nih, lini ketiga yang mahal itu. Satu saat saya nggak sanggup nih, Dok. Waduh, nggak mampu secara ekonomi. Obatnya ada, tapi ekonomi nggak sanggup. Gimana tuh? Ada alternatif nggak dari situ? Untuk kita bisa tetap melakukan pengobatan, tapi mungkin yang lebih murah gitu. Ya, harus ada alternatif, Pak. Harus ada ya? Harus ada alternatif. Wow, okay. Ya. Jadi satu, tentu kalau kita bicara yang terbaik, pilihannya ada. Ya. Tapi seorang dokter yang baik tadi saya sampaikan harus memberikan alternatif yang baik juga bagi pasien sehingga pengobatan pasien bisa tetap dilakukan. Waduh, terima kasih, Dok. Itu satu pertanyaan yang sampai hari ini muncul di saya. Suatu saat saya nggak sanggup, gimana begitu kan? Nah, ternyata kan dari Dokter Andika pasti ada lah alternatif pengobatan yang disiapkan. Ya, tapi yang terpenting dari semua hal tadi, ya tadi Pak Willem sudah menyampaikan pengobatan kanker paru itu mahal sekali, ya. Walaupun ada cover dari beberapa asuransi, baik itu asuransi BPJS maupun dari asuransi swasta yang lainnya, tapi
tentu pencegahan yang lebih penting. Betul. Nah, jadi ada 2 hal penting yang perlu kita galakkan. Pertama, bagaimana melakukan screening pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, ya. Orang risiko tinggi adalah orang-orang yang perokok ataupun perokok pasif, atau keluarga yang memiliki riwayat kanker, atau tinggal di daerah polusi udara, atau dengan wilayah yang risiko pajanan zat-zat kimianya yang lebih besar. Perlu dilakukan screening berkala, ya. Dan yang terpenting juga, kalau ada keluhan batuk seperti yang Pak William alami, segera berobat ke dokter paru sehingga diketahui lebih dini ya tentang keluhannya dan juga tentu sakitnya apa. Itu yang paling penting kita tekankan. Kira-kira kalau untuk mengetahui itu apa yang harus dilakukan? Misalnya saya kan tinggal di daerah yang rawan karena polusi. Oke, saya punya kesadaran, saya mau cek apa yang harus saya lakukan tuh, dok? Sebagai masyarakat saya harus apa gitu? Ke rumah sakit datang bilang saya mau cek paru atau gimana? Ya, ada itunya nggak? Satu, tentu kita harus menyadari dulu faktor-faktor risiko apa untuk terjadinya kanker paru. Salah satunya tadi tinggal di risiko dengan polusi udara atau di daerah industri. Ya. Saat ini untuk screening kita lakukan dengan pemeriksaan CT scan dosis rendah atau kita sebut dengan low dose CT scan yang berkala. Dan tentu beberapa penelitian memperlihatkan dengan screening yang kita lakukan dapat menurunkan angka kematian 20% Wah, bagus. pada masyarakat. Itu sangat bagus sekali, sehingga sekali lagi pada individu, pada orang dengan risiko tinggi, jangan malu ataupun jangan tidak mau untuk melakukan screening. Sebenarnya kayak saya gitu kan karena tidak tahu, dok. Jadi oke lah, saya tahu tinggal di daerah industri, tapi tidak punya kesadaran untuk periksa karena merasa aman saja, dok. Jadi ternyata sekarang informasi yang saya dapat bahwa kita yang berdekatan dengan kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan kanker paru harus secara lebih dulu berinisiatif. Betul. Untuk memeriksakan paru, karena saya kena langsung stadium 4 tuh, dok. Jadi karena nggak pernah periksa sebelumnya gitu. Nah, karena nggak tahu juga. Nah, mungkin dari sini dapat informasi lebih jelas lah buat masyarakat lain juga bahwa sebenarnya harus melakukan deteksi dini, pemeriksaan dini. Betul. Sahabat paru, dari perbincangan kita pada episode 3 ini ada beberapa hal yang perlu kita tekankan, bahwa pencegahan itu menjadi hal yang lebih penting. Perlu ada inisiatif dalam melakukan screening dan segera melakukan deteksi dini dengan memeriksakan diri ke dokter paru. Dan yang terpenting, semua pasien kanker paru harus mendapatkan pengobatan dan jangan sampai tidak mendapatkan pengobatan karena alasan finansial. Karena tentu banyak alternatif-alternatif yang bisa kita berikan, minimal dapat menggunakan pembiayaan BPJS dalam pengobatan kanker paru. Pertama, terima kasih atas kehadiran Pak William di episode 3 Lang Tulang Podcast ini. Mudah-mudahan jangan bosan, Pak. Yang terpenting kita bisa memberikan informasi dan edukasi kepada banyak masyarakat. Mungkin ada hal yang Pak William sampaikan. Ya, pertama-tama terima kasih Dokter Andika mengundang saya bincang-bincang ini. Saya banyak mendapat masukan gitu kan. Satu hal yang saya dapat adalah jangan pernah menyerah untuk dalam kita berobat dalam penyakit kanker paru ini, karena sebenarnya sudah banyak dukungan baik dari para dokter, dari pemerintah, juga pasti dari komunitas ataupun keluarga. Jadi saya pikir buat masyarakat, pertama harus melakukan deteksi dini untuk memeriksa, apalagi bagi para masyarakat yang berada di sekitar area ataupun daerah-daerah yang rawan berkenaan dengan kanker paru. Dan juga terima kasih banyak untuk para dokter yang selalu membeli alternatif, karena saya lihat di sini bahwa semangat saya jadi ada lagi, karena walaupun biaya cukup besar tapi dokter-dokter punya
alternatif lain. Jadi jangan pernah menyerah dan semangat terus. Terima kasih Dr. Andika. Sama, Pak. Terima kasih, Dok. Sahabat Paru, saatnya sadar akan kesehatan paru bersama saya Dr. Andika Chandra Putra. Sampai jumpa di episode berikutnya di Lang Tulang Podcast.